Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Hai hai hai. Ketemu Halo lagi dengan kita di podcast Muda Berdampak. Oke. Ya, jumpa lagi ya teman-teman. Halo. Tapi satu yang Apa? Satu apa ini? ada satu yang lucu teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman lihat video kita ya asli, ini memang sangat ngakak dan penuh effort. Jadi kita itu kan ya kedepannya nanti kita pastinya akan improve podcast kita ya. Jadi ada satu fitur di Spotify itu podcast video. Ya nanti kita akan usahakan kita akan sampai ke sana itu. Tapi ini beneran memprihatinkan teman-teman. Kita masih langsa. Itu kan longsor kanan. Jadi ceritanya gini teman-teman, kan kita rencananya membuat podcast dan di satu ruangan gitu kan, di satu ruangan. Nah, ternyata itu ruangannya direnovasi dan barang-barangnya udah diambilin semua, kan ruangannya jadi jelek kan buat rekaman. Nah, sekarang itu kita lagi buat studio sederhana dari itu bukan meja. Betul ya. Supaya mengeredam ininya gaung banyak gitu. Nah, kita beneran ngemper lesean sorry bahasa Jawa saya keluar lesean gitu, lesean kan. Dan aduh, rasanya itu kaki saya itu kayak kemanisan. Manisan? Kesemutan. Iya. Kayak kesemutan gitu. Aduh, kayak emang saya itu ngerasa kok saya formal banget. Iya. Aku aja. Anak muda. Aku kamu aja. Aku kamu atau kayak jaktel. Which is. Jadi beneran ini teman-teman, apa namanya, kayak udah kertak gitu. Waduh, kamu jompo ya? Waduh, jompo. Kalangan pemuda jompo. Ya, jadi umurnya kayaknya saya lagi ya. Aku nggak terlalu tua banget. Aku tuh masih. Kamu berapa? 23. Oh, aku 24 ya. 24 gitu ya. Jadi Seumuran. Iya, seumuran. Termasuk dalam satu generasi yang sama. Gen Z. Gen Z. Atau bahasa keren itu Gen Z gitu ya. Gen Z itu. Gen Z ya. Oke. Gen Z zaman sekarang itu kayaknya pada ini ya, jumbo nggak? Waduh. Jadi Pemuda jompo. Teman kita sehari-hari itu antangin, Koyo. minyak angin, resker. Waduh. Benar. Ya sampai ngalahin emak-emak dan Iya. bapak, bahkan kantor pen di bawah juga. Parah gitu. Aduh, nggak suka banget. Iya, capek parah. Dan ya, jadi apa ya yang kira-kira menyebabkan, padahal kan kalau kita lihat generasi kayak orang tua kita ataupun bahkan nenek-nenek itu masih bisa beraktivitas, masih kuat ikut senam, ikut yoga, Zumba ya, ikut zumba, delapan. Tapi itu tadi ya mas, kenapa orang-orang zaman dulu itu masih kuat? Karena aku pernah gitu lihat di satu tempat makan pas nongkrong ya Gen Z lah, nongkrong itu lihat satu orang tua itu bener-bener masih bagas waras ataupun masih fresh graduate, enggak fresh graduate, masih bisa berjalan dengan langkah yang tegak, kuat dan rosok gitu. Jadi kira-kira kenapa ya man kok zaman sekarang itu Gen Z itu lemah gitu dalam kesehatan gitu. I think itu kurang gerak, kita itu kurang gerak, sering mager gitu. Sering mager di rumah aja, terus ya screen time-nya banyak di sini. Buat nonton TikTok, nonton apa biasanya, Instagram, YouTube. Intinya berselancar di medsos, dan itulah yang menyebabkan malas gerak, tubuh capek, tetapi jari kuat. Wah. Karena ya scroll ya buat jarinya kar. Nah, benar. Ya itu memang penyakit Gen Z zaman sekarang itu ya, itu kemageran itu. Terus kira-kira mungkin faktor makanan juga ya. Iya, sering makan junk food atau
apa namanya, minum es, kalau mama es terus. Ini apa? Coca-Cola juga. Waduh, Coca-Cola atau sudah. Sprite gitu. Ya itu secara nggak langsung itu menyebabkan apa ya, ya walaupun impactnya nggak langsung ya, tapi itu kan berkelanjutan. Mungkin rasanya itu 30 tahun, 40 dengan pola makan yang nggak terjaga di zaman muda, di umur muda, akhirnya tuanya nanti akan sakit-sakitan. Jadi ya sedari muda itu dijaga pola hidupnya ya, pola hidup yang sehat supaya tubuh juga kuat juga itu sampai akhirnya nanti. Jangan sampai kalau bahasa Jawanya gini, muda foya-foya, tua kelara-lara gitu. Iya betul. Boleh. Satu statement yang apa namanya, yang menggambarkan zaman sekarang. Iya, zaman sekarang sering ya itu. Zaman sekarang Budaya hidup tidak sehat. Waduh, betul gitu. Ya, jadi memang kalau bicara Gen Z ini kan luas ya. Jadi bukan hanya bicara tentang apa namanya, kesehatan atau kejompoan kita itu, tetapi banyak juga anak-anak muda sekarang itu yang depresi gitu. Jadi yang apa istilahnya, ditekan satu peristiwa itu aduh rasanya berat sekali untuk bangkit gitu, dan rasa kayak mental illness gitu. Iya betul gitu. Jadi ya ini ada faktor lain gitu yang mempengaruhi ini semua. Pastinya ada faktor eksternal yang apa namanya, yang mempengaruhi kejiwaan gitu. Ya Bapak, menurutku juga ini Mas Dit, karena aku apa ya, sudah bekerja ini, aku sering mendengarkan itu Gen Z itu generasi strawberry gitu. Maksudnya generasi strawberry itu ketika mereka ditekan itu gampang apa ya, ketika di press gitu mereka meledak. Kalau bahasa Jawanya itu bonjrot gitu loh. Atau kalau di Jawa Tengah ini kan bonjrot bahasa Jawa Timur ya. Kalau Jawa Tengah itu apa ya, ambiar atau penyat betul. Jadi strawberry kan itu kalau ditekan dengan press dengan kuat itu nggak kuat gitu, nggak bisa bertahan dengan tekanan. Benar. Ya nggak bisa bertahan. Nah itulah lemah. Iya, mental Gen Z sering diserang di situ ya. Sering diserang di situ ya. Ya inilah yang terjadi. Misalnya tubuh sudah lemah, mental pun ikut lemah. Ya. Itu jadi label yang diberikan generasi-generasi ini ya, generasi pendahulu kita. Ya, dari boomer, dari milenial, dari generasi Y, dan kita generasi Z terdampak korbannya seperti ini gitu kan. Nggak tahu nanti generasi alpha atau kita tindas juga. Jangan. Nggak boleh. Jangan teman-teman. Jadi nggak boleh, kasihan. Generasi bawah kita kan pastinya punya kelemahan dan punya kelebihan. Jadi kita seperti Gen Z ini ya ini perhatian ya buat generasi milenial dan generasi boomer. Perhatikan, kami mewakili generasi, kami tidak selemah itu. Kami juga punya kelebihan yang bisa kami tunjukkan. Nah, oke, ngomong-ngomong masalah kelebihan, apa sih kelebihannya Gen Z? Badan gemuk. Hah? Oh ya, karena kita apa? Enggak, tapi bukan itu teman-teman, bukan itu. Sorry. Oke, kita pikirkan dulu ya. Oke, apa ya? Jadi satu orang yang kreatif. Oh iya, kreatif bisa kan? Dengan adanya kita mager itu jadi dampak positif, kita bisa eksplor banyak hal. Oke. Dengan bisa berjelajah keliling dunia. Gimana maksudnya? Keren banget. Oke sih. Oke, aku luruskan. Mungkin keliling dunia lewat sosial media. That's right. Oke. Ya, jadi kita menurutku, karena aku juga Gen Z, kita ini melek dengan teknologi, terkhususnya sosial media, betul nggak? Betul sekali, kita adalah digital native. Okay. Bukan digital imigran ya, seperti boomer dan milenial. Oke. Jangan buat
buat statement itu ya. Nanti apa jadi apa ya, kerusuhan di media sosial nanti jadi Boomer versus Gen Z gitu kan. Kita malah jadi terkotak-kotak. Jadi Jadi terkotak-kotak. Harusnya kan kita harus saling bergandeng tangan ya, sebagai semua generasi kita harus saling melengkapi, dan kita sebagai Gen Z yang melek teknologi, kita juga support. Benar. Ya. Oke, ngomong masalah sosmed tadi, kita balik lagi. Ya. Sosmed itu apa sih keuntungannya kita ketika Gen Z apa ya, bersosial media gitu? Kalau menurut kamu apa? Keuntungannya itu kita bisa lihat dunia pastinya. Bisa lihat dunia kan. Bisa lihat dunia dan apa yang terjadi di dunia pada masa-masa sekarang ini. Oh, kita dapat informasi lebih cepat. Betul. Oke. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu itu kan harus lewat berita di TV. Harus laporan ya, Ada reporter yang menyampaikan. Benar. Tapi sekarang dengan media sosial, dengan teknologi, Gen Z bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Oh, itu sih menurutku. Ya. Iya sih, aku juga setuju ketika ini. Karena aku orang IT, aku belajar kadang-kadang lewat YouTube atau lewat Google ya, lebih seringnya ya. Sosial media itu bisa jadi media untuk perkembangan dalam diriku. Maksudnya aku bisa belajar lewat sosial media, entah itu lewat YouTube atau TikTok. Kalau aku seringnya kalau TikTok itu ini ya, orang-orang kirim resep masakan gitu. Masak ini. Referensi masakan. Iya, referensi masakan. Benar. Betul. Referensi masakan, terus apa ya? Kalau aku lihatnya ini kalau di TikTok, kalau yang di IG itu seringnya cara berpakaian yang walaupun kita punya seadanya itu aja baju-bajunya gitu. Kita bisa apa ya, mix and match baju gitu. Aku juga sering lihat tuh di TikTok, jadi tentang fashion gitu ya. Nah itu ya, itulah apa keuntungan kita menggunakan medsos dengan benar. Kita bisa dapat banyak insight, bisa dapat banyak masukan. Ya begitulah dunia medsos kalau kita gunakan dengan baik dan benar. Ya, itu sih. Kalau aku juga mikirnya itu sosial media juga bisa jadi apa ya, kita social branding kalau bahasa Inggrisnya. Social branding. Jadi bisa jadi itu medsos itu kita menemukan siapa diri kita, ya kan. Jadi diri, dan nggak selalu buruk. Ada banyak orang-orang di luar sana, Gen Z juga menemukan teman, terus menemukan relationship juga, bukan relationship di sana, bahkan menemukan kesuksesannya di media sosial. Betul kan? Ada banyak saksi-saksi hidup misalnya seperti itu. Waduh, saksi berhasil dengan medsos. Lewat sosmed bisa jadi social branding kita. Ya contohnya apa ya, ada orang jualan dari sosmed kan, sosmed jadi sumber informasi, kita bisa berjualan lewat sosmed gitu. Bisa jadi sumber penghasilan juga ya. Benar. Memulai untuk usaha mandiri. Usaha mandiri. Benar. Jadi itu kita Gen Z juga bisa mandiri, guys. Ya itu Gen Z ya. Kekurangan kita juga menyadari kita punya kekurangan, tetapi juga kita punya kelebihan yang bisa juga bukan dimanfaatkan ya. Kalau dimanfaatkan itu konotasinya negatif, tapi kita dengan kelebihan kita bisa menolong. Bisa menolong generasi pendahulu kita, merangkul generasi, betul. Apakah kita label Gen Z adalah generasi perangkul? Waduh. Bukan ya. Ya, intinya gimana? Lebih seneng Gen Z ini generasi yang suka membaur. Bukan suka membaur, tapi kayak bahasa Jawanya itu serawung gitu. Apa ya serawung ya? Serawung itu kalau apa ya?
teman-teman ini kadang-kadang bahasa Jawa itu sulit untuk dibahasa Indonesia kan. Friendly. Iya, friendly. Friendly. Gitu. Jadi bisa ke generasi atas kita masuk, ke generasi bawah kita juga bisa masuk gitu ya. Ya itu salah satu kelebihan lagi dari Gen Z. Ya, jadi apa? Gen Z itu ya balik lagi dengan nama podcast kita yaitu muda berdampak ya. Jadi orang-orang muda, orang-orang Gen Z yang berdampak ya untuk apa generasi yang terdahulu kita dan yang akan datang juga bisa menjadi dampak. Ya intinya walaupun kita di label negatif sama Uber dan sama milenial, sama Gen Z generasi Y, tetapi kita tetap tidak boleh direndahkan. Kita sebagai Gen Z punya prioritas, punya otoritas, punya otoritas. Dan kita jangan sampai direndahkan, tetapi kita tunjukkan bahwa kita Gen Z, kita bisa berkarya, kita bisa berdampak positif, dan pastinya kita Gen Z adalah generasi yang tidak mager, tapi generasi yang friendly, bermanfaat untuk semua orang. Ya intinya apapun yang terjadi kita tetap jadi muda yang berdampak. Ya, oke. Teman-teman. Podcast kita pada kesempatan kali ini, sampai jumpa minggu depan dan dengan topik yang surprise pokoknya. Kalau teman-teman punya masukan untuk podcast kita, silakan komen ya, atau DM di Instagram kita, atau komen di Spotify. Nama Instagram kita apa? Nama Instagram kita adalah Muda Berdampak Youth Podcast. Nah, kalau YouTube adalah channel kita Muda Berdampak. Di Spotify Muda Berdampak Youth Podcast. Lengkap, semua ada. Ya, jadi itu ya teman-teman, terima kasih sudah mampir dan pastinya ini bisa menjadi referensi dan juga melek bagi generasi yang akan datang. Sampai sebelumnya. Dimanapun kalian berada, see you and sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.